Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wina Yulianti dari kelompok 2 ingin memperkenalkan anggota kami, yaitu Robi Saputra, NIM-nya 12190232, Eka Wahyu Ferdiansah, NIM-nya 12190191, Cika Delia, NIM-nya 12190217, dan saya sendiri Wina Yulianti, NIM-nya 12190168. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesempatan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi tentang aplikasi absensi Android berbasis lokasi yang bernama GetIn. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Esron Ricardo Ninggolan. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi presentasi tentang aplikasi absensi Android berbasis lokasi yang bernama GetIn. Mari kita mulai dari menu utamanya dulu. Ini menu utama dari aplikasi GetIn. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa kita membuat aplikasi GetIn. Dikarenakan saat ini sedang pandemi COVID-19 yang dimana masyarakat diminta untuk menjaga jarak agar mengurangi penyebaran penyakit ini. Banyak dari kita diminta untuk tetap di rumah, bahkan banyak kantor, sekolah, dan tempat usaha lain untuk mengurangi jumlah karyawan yang dimaksud. Dan sisanya bekerja di rumah atau WFA. Kami melihat ini sebuah peluang untuk membuat aplikasi yang dimana dapat memonitoring karyawan yang WFA ini. Jadi kami memutuskan untuk membuat aplikasi absen yang dimana dapat memonitoring karyawan-karyawan ini, dan aplikasi tersebut bernama GetIn. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong maafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Cika Delia. Bagaimana aplikasi ini berjalan? Yang pertama, user login. Pertama, kita login dulu dengan Gmail. Lalu input data, nama, dan nick kita. Yang ketiga, dengan metode get location. Metode get location bertugas menerjemahkan longitude dan latitude dari suatu lokasi. Longitude adalah garis bujur, sedangkan latitude adalah garis lintang. Yang keempat, real-time database. Data dari nama, nick, dan alamat terinput pada Firebase. Lalu, UI atau user interface. User interface adalah bagian visual dari website, aplikasi, software, atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi tersebut, serta bagaimana informasi ditampilkan. Ini adalah user interface dari aplikasi yang kami buat. Login. Pada layout login, kami menggunakan autentikasi Gmail yang ada pada Firebase untuk melakukan login yang usernya dapat didaftarkan terlebih dahulu pada Firebase. Ini adalah salah satu fitur Firebase Auth yang sudah disediakan oleh Firebase sendiri. Ini adalah tampilannya. Presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Robi Saputra, NIM 121900232. Absen, ini adalah layout absen, di mana ada 5 konten, yang dimana ada 2 edit text dan 3 button. Yang pertama ada 2 edit text, yaitu ada nama dan ada nick. Nama ini berfungsi untuk memasukkan nama kita pada aplikasi ini, dan juga nick ini berfungsi untuk
memasukkan nomor identitas karyawan. Dan yang selanjutnya ada 3 button, yaitu button absen, logout, dan recap. Untuk absen ini berfungsi untuk menjalankan geolocation dan mengirimkan variabel nama, nick, dan lokasi ke database Firebase, sehingga data yang kita input tadi telah masuk ke database Firebase. Logout, button logout ini berfungsi untuk logout akun Gmail kita. Yang terakhir, recap, berfungsi untuk melihat karyawan yang telah absen. Recap, pada layout ketiga ini kita dapat melihat data karyawan yang telah absen. Ini contohnya adalah data absen karyawan. Untuk pengambilan data tersebut diambil dari data Firebase. Alasan mengapa kita menggunakan database Firebase yang pertama adalah user friendly, tampilannya menarik sehingga mudah digunakan. Dan yang kedua, banyak fitur yang dapat digunakan, baik berupa autentikasi, real-time database, storage maupun hosting. Apa itu autentikasi? Autentikasi itu berfungsi agar kita bisa login dengan akun Facebook dan Google. Bahkan sudah dilengkapi dengan native login, jadi aplikasi kita tidak perlu membuka browser lagi. Data-data user aplikasi kita juga akan aman tersimpan di cloud Firebase. Yang selanjutnya, real-time database. Real-time database ini berfungsi ketika Anda membuat aplikasi lintas platform dengan SDK Android, iOS, dan JavaScript. Semua klien akan berbagi sebuah instance real-time database dan menerima update data terbaru secara otomatis. Yang ketiga, storage maupun hosting. Storage sendiri memungkinkan mobile aplikasi yang kita buat untuk menyimpan ataupun mengunduh file di cloud storage-nya Google. SDK yang disediakan bahkan sudah dilengkapi fitur auto resume download atau download ketika koneksi terputus. Firebase Storage juga dilengkapi rules engine untuk menentukan hak akses dari file-file disimpan di server. Kita bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi masing-masing. Yang selanjutnya, hosting. Kegunaannya itu untuk mempercepat loading website. Alasan menggunakan database Firebase selanjutnya yaitu tetap responsif meski sedang offline. Aplikasi Firebase ini tetap responsif meskipun sedang offline atau sedang tidak terhubung ke jaringan, karena SDK Firebase kita terhubung dengan geolocation. Data dapat diakses dari mana saja. Karena Firebase ini adalah database online yang diciptakan dari Google, maka kita dapat menginput dan melihat data dari mana juga, karena kita tinggal membuka website tersebut dari web browser. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Kayu Ferdiansyah dari kelompok 2 dengan NIM 1219191 dari kelas 12 TKC 05. Nusa Mandiri, Cengkareng. Saya akan menjelaskan fitur geolocation dan recycler view yang ada pada aplikasi yang telah kita buat dan akan mendemokan aplikasi tersebut. Geolocation, kenapa kami menggunakan geolocation? Karena seperti tema dari aplikasi kami adalah attendant app atau aplikasi absen, yang dimana akan menunjukkan lokasi dari karyawan yang sedang WFH. Geolocation sendiri akan berjalan ketika kami telah mengisi nama, nick, dan menekan tombol absen. Saya akan tunjukkan pada Android Studio. Jadi seperti ini. Ketika kami telah mengisikan nama, nick, dan menekan tombol absen, akan menjalankan get location yang akan mendapatkan lokasi dari karyawan. Lalu kami menggunakan fitur geocoder agar menerjemahkan latitude dan longitude
agar menjadi alamat, yang dimana setelah diterjemahkan akan dikirimkan ke database Firebase seperti ini, dan ditampilkan juga ke activity absent pada text view location Anda. Seperti itu. Lalu kami menggunakan recycler view juga untuk menunjukkan data karyawan. Seperti ini. Recycler view ini akan mengatur tata letak data dari database Firebase atau data yang telah kami isikan sebelumnya, yang dimana dapat kami desain terlebih dahulu seperti ini desainnya untuk format yang akan nanti ditampilkan di recycler view, yang dimana akan dipanggil dan diisikan data-data untuk ke recycler view seperti ini. Nah, format seperti ini akan diatur oleh karyawan adapter dan ditampilkan pada activity karyawan seperti ini dengan menggunakan recycler view atau list views recycler view. Ya, baik, saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Jadi sini menggunakan aplikasi tambahan yaitu SCRCPY agar menunjukkan layar handphone saya, karena saya menggunakan handphone saya untuk demo aplikasi yang telah kami buat seperti ini. Jadi kita telah mengganti logonya agar berbeda atau tidak seperti default saat dijalankan atau di debugging ke handphone, yang dimana terletak pada folder res, map, dan icon seperti ini, dan kami pasang pada Android manifest di sini icon map, dan kami tak lupa juga memberikan splash screen yang diatur pada splash activity.java. Baik, kami akan jalankan aplikasinya seperti ini. Jadi inilah dah tampilan utamanya, namun saya akan coba logout dulu agar menunjukkan tampilan pertamanya, atau saya ulangin saja. Jadi seperti ini, dan ini ada tampilan pertama apabila telah menginstal aplikasi kami. Jadi untuk loginnya kami menggunakan Gmail atau salah satu fitur dari database Firebase menggunakan Firebase Authentication. Saya akan tunjukkan. Jadi selama masa kami membuat aplikasi ini, kita menggunakan dua alamat email untuk login ke aplikasi tersebut, yang dimana masuk ke data authentication Firebase. Kita akan login karena sebelumnya kami telah login terlebih dahulu, jadi data tersebut telah masuk ke database authentication tadi. Jadi kami akan masukkan nama untuk absen, misal karyawan 1 dengan nick terserah, misal 801. Lalu kita klik absen, yang dimana akan mengirimkan data ke real-time database yang ada di Firebase. Seperti ini. Jadi saat ini proses sedang berjalan, yang dimana metode get location tadi sedang mendapatkan lokasi dari karyawan dan menerjemahkannya dengan fitur geocoder ke alamat. Dan apabila telah alamat tersebut didapatkan, akan mengirimkan data berupa nama, nick, dan tanggal. Seperti itu. Kita tunggu. Seperti ini. Jadi
ini adalah alamat yang telah terkirim secara otomatis ke Firebase database. Seperti ini. Dan Recycler View-nya telah mengupdate atau telah mengambil data juga dari Firebase database dan ditunjukkan di sini. Nah, seperti ini. Nama karyawan 1 dengan nick 801 dan ini adalah titik karyawan berada. Di sini kami tidak menggunakan get last location maksud saya, karena kami menggunakan on location change. Jadi apabila karyawan tersebut berpindah lokasi atau berpindah titik, otomatis akan terupdate ke Firebase database. Seperti ini. Itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.